Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai Dewan Juri dan para penonton dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Kanaya Kaila Zara Arafah, biasanya dipanggil Naya. Naya sekarang duduk di kelas 5 min 1 Simelu. Naya akan membawakan cerita legenda dari Simelu yang berjudul Lele Putih. Cerita ini disusun oleh guru Naya yang bernama Bapak Suhendra. Teman-teman, di Pulau Simelu ada beberapa bahasa daerah. Kata lele putih berasal dari bahasa Salang yang artinya lele, artinya gunung, dan putih artinya putri. Kita mulai saja ya ceritanya teman-teman. Lele putih, oh amba ina fi. Lele putih, ujung salam, aku lele yo menjulang. Nayani pageteng nahi, aku lembang nampu putih. Lele putih. Alkisah zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis, anak dari seorang petani yang tinggal di pinggir pantai. Gadis itu dikenal dengan nama si Putri. Putri memiliki paras yang cantik, berbudi pekerti yang baik, rajin, dan cerdas. Putri juga memiliki hewan kesayangannya, yaitu seekor kucing yang lucu sekali. Karena keistimewaan yang dimiliki si Putri, Putri dipingin oleh kedua orang tuanya di rumah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun terus berjalan, hingga kesehatan ayahnya pun menurun. Dan tibalah masa akhirnya, Putri dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya untuk selama-lamanya. Peran ayahnya pun kini diganti oleh ibunya yang juga sudah tua renta. Putri, ibu akan ke ladang dan ke pasar untuk menggantikan ayahmu. Diamlah di rumah ya nak, dan kuncilah pintunya. Bermainlah bersama anak kucingmu itu. Baik ibu, cepatlah pulang. Semoga dagangan ibu cepat habis terjual. Begitulah terus-menerus sejak ditinggal ayahnya. Ibu dan Putri berbagi tugas. Jika ibu ke ladang dan ke pasar, maka Putri harus di rumah bekerja dan memasak. Namun setelah kepergian sang ayah, hati ibu tidak sanggup hidup tanpa sang ayah. Karena kesedihan yang berkepanjangan membuat hati ibu sakit-sakitan dan akhirnya menyusul kepergian sang ayah. Putri, Putri, Putri. Ibu, bangun ibu. Ibu bangun. Ibu jangan tinggalkan Putri. Ibu bangun, ibu bangun. Ibu. Setelah kematian ibunya, mau tidak mau, Putri lah yang harus turun ke ladang dan menjual hasil pertaniannya ke pasar. Masa panen pun tiba. Putri turun ke ladang dan menjual hasil pertaniannya ke pasar. Sayur, tomat, cabai, sayur. Ayo dibeli sayur, tomat. Ayo bu, dibeli bu sayurnya. Setelah tiba di pasar, semua pandangan tertuju kepada si Putri. Putri pun terheran-heran, apa gerangan yang menyebabkan itu semua.
Ada apa dengan mereka? Mereka terus saja melihatku. Ada apa ya? Apa ada yang salah denganku? Ternyata kecantikan si putri lah yang membuat seluruh pandangan tertuju kepada si putri. Mendengar kecantikan si putri yang sangat jelita, maka semakin tersohorlah ke seluruh Sumelu. Kecantikan si putri menjadi topik utama yang paling dibahas, baik para pedagang, petani, nelayan, maupun seluruh di lautan ataupun di hutan. Semuanya membicarakan si putri. Ikan-ikan yang mendengar pembicaraan para nelayan segera menyampaikan kabar gembira ke kerajaan laut yang dipimpin oleh siluman naga. Aku sangat penasaran dengan gadis bernama Putri ini. Siapa dia yang telah menghebohkan Pulau Sumelu ini? Begitu pula kabar tersebut sampai ke kerajaan ular yang berada di tengah hutan yang dipimpin oleh siluman ular. Aku sangat-sangat ingin melihat si putri jelita ini. Siapa dia yang telah menghebohkan Pulau Sumelu ini? Hingga suatu saat, kedua raja penasaran dan ingin melihat si putri secara langsung. Maka kedua raja siluman berubah menjadi manusia dan pergi ke pasar untuk melihat si putri. Kedua raja siluman yang berada di tempat berbeda mengintip dari jauh. Wah, benar ternyata. Cantik sekali dia. Dia sangat mempesona. Begitu juga dengan siluman ular. Cantik sekali dia. Dia benar-benar mempesona. Sepulangnya dari pasar, kedua raja siluman memanggil hulu balangnya untuk bertemu dengan si putri dan menyampaikan niatnya kepada si putri. Siluman naga memanggil hulu balangnya. Wahai hulu balang, temuilah si putri yang jelita itu. Katakan padanya agar sudi menjadi permaisuriku. Dia akan hidup senang di kerajaanku. Bawakan dia pakaian indah, permata, dan berlian-berlian berharga sebagai mas kawin dariku. Siluman naga memberikan hadiah yang diberikan tidak tanggung-tanggung, berupa pakaian, perhiasan, permata, dan semua keinginan si putri akan dikabulkan jika si putri ingin menikah dengan siluman naga. Tidak beda dengan siluman naga, utusan dari siluman ular juga membawakan hadiah. Siluman ular memanggil hulu balangnya. Wahai hulu balang, temuilah si gadis yang bernama Putri itu. Katakan padanya, aku sang raja ular ingin meminangnya menjadi permaisuriku. Dia akan hidup senang di kerajaanku. Bawakan dia pakaian indah, perhiasan, dan permata-permata indah. Akhirnya, kedua hulu balang siluman pun pergi. Tetapi semua hadiah yang diberikan tidak dapat meluluhkan hati si putri. Si putri merasa tidak pantas seekor naga maupun ular menikah dengan seorang manusia. Si putri tetap pada pendiriannya untuk mengurus pertanian yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Walaupun terjadi penolakan dari si putri, tidak membuat putus asa siluman ular dan siluman naga. Mereka tetap bersemangat untuk meluluhkan hati si putri. Mereka berdua menjelma menjadi pemuda yang tampan dan menghampiri si putri ke rumahnya. Kedatangan kedua raja siluman membuat putri terheran-heran. Apa gerangan dua pemuda tampan dan gagah datang menemuiku dan mengenaliku? Padahal aku kan tidak mengenalinya. Sedangkan aku juga hanya seorang gadis saja.
permaisuriku? Wahai putri yang cantik, perkenalkan, aku Sang Raja Ular dari Kerajaan Ular. Maukah kau menjadi permaisuriku? Kedatangan kedua raja siluman membuat si putri terheran-heran. Si putri tahu bahwa kedua raja siluman tidak akan mau menerima penolakannya. Karena kecerdasan si putri membuat persyaratan yang mudah, namun akan membuat kedua raja siluman saling menghalangi satu sama lain. Si putri memberikan syarat mereka berdua harus datang pada waktu yang telah ditentukan. Siapa yang akan datang lebih dahulu, maka dialah yang akan menjadi pasangan si putri. Oh, Raja Ular dan Raja Naga yang perkasa, sungguh sangat sulit bagiku untuk memutuskan siapa di antara kalian yang akan menjadi suamiku. Agar adil, aku ingin kalian datang lagi esok hari menemuiku. Datanglah kalian sebelum matahari tenggelam. Aku akan menunggu pemenang yang di depan rumah. Siapa yang akan datang lebih dahulu, maka dialah yang akan menjadi pasangan. Apakah kalian setuju dengan syaratku? Baik putri, kami terima syaratmu. Tunggulah kami esok hari di depan rumahmu, dan berjanjilah kamu akan menepatinya. Akhirnya, kedua raja siluman pun pulang. Sepulangnya dari rumah si putri, kedua raja siluman menjadi sangat bersemangat. Kedua raja siluman mempersiapkan dirinya untuk esok harinya. Keesokan harinya, kedua raja siluman berlomba-lomba ke rumah si putri dengan cepat. Tetapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Maka terjadilah pertengkaran. Pertengkaran kedua raja siluman terjadi di pinggir pantai dekat rumah si putri. Mereka saling mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Pukulan petir dan angin, duar! Pukulan kilat menyambar, tak! Duar! Lihat, boom! Kekuatan dahsyat beradu antara siluman ular dan siluman naga mengakibatkan langit gelap. Hujan disertai petir dan guntur yang saling bersautan di langit. Sungguh sangat mengerikan. Warga desa berlari ke rumahnya masing-masing dan mengunci pintunya. Si putri yang melihat perkelahian kedua raja siluman menjadi sangat ketakutan. Karena tekadnya harus lepas dari kedua raja siluman mengakibatkan warga desa dalam bahaya. Si putri berusaha melerai segala cara putri akan lakukan. Putri menjerit menyuruh berhenti. Wahai kalian berdua, berhentilah! Berhentilah kalian berdua, jangan berkelahi! Berhentilah! Putri menjerit menyuruh berhenti, namun tetap tidak didengar. Putri mengambil batu. Wahai kalian berdua, berhentilah! Berhentilah kalian berdua, jangan berkelahi! Berhentilah! Tetap saja kedua raja siluman tidak merasakan apa-apa. Akhirnya Putri berlari ke rumah dan mengambil lesung dan memukul-mukulnya. Hei kalian berdua, berhentilah! Berhentilah kalian berdua! Berhentilah, jangan berkelahi! Namun tetap saja dua raja siluman yang dipenuhi ambisi dan keegoisan pun tidak mendengar. Akhirnya Putri memutuskan untuk lari ke tempat yang lebih aman, ke ujung desa bernama Ujung Along. Putri terus berlari. Putri sesekali melihat ke atas langit yang terdengar suara petir. Boom! Boom! Baru saja Putri tiba di desa Ujung Along, petir yang sangat kuat menyambar Putri. Boom! Putri menjerit dengan sangat kuat, menahan sakit dan terbakar. Jeritan Putri pun sampai ke telinga kedua raja siluman yang sedang berkelahi. Mereka berhenti berkelahi dan mengejar si Putri yang tersambar petir. Sungguh malang nasib si Putri. Kini Putri ditemukan sudah berubah menjadi patung. Daerah Ujung Along yang disambar petir berubah menjadi putih. Putri yang cantik pun tidak ada lagi.
Yang ada hanyalah tumpukan abu yang menggunung. Rasa kecewa, sedih dan menyesal meliputi hati kedua raja siluman. Mereka marah terhadap diri sendiri yang mengakibatkan kekuatan di dalam diri mereka meledak. Boom! Terjadilah kemusnahan terhadap kerajaan laut dan kerajaan hutan, hancur berkeping-keping beserta pengikutnya. Hingga saat ini, si putri yang berubah menjadi patung, lama-kelamaan berubah menjadi gunung yang sangat tinggi. Daerah ujung along yang dipijak oleh si putri berubah nama, Lele Putih atau Gunung Putih. Nah teman-teman, sampai di sini demikianlah kisah Lele Putih. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari cerita Lele Putih? Hikmah yang bisa kita ambil adalah 1. Selalu patuh dan taat kepada orang tua. Yang kedua, tetap bersemangat dan bekerja keras walau orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Keempat, berbesar hatilah menerima penolakan karena jodoh dan rezeki sudah diatur Tuhan. Dan yang kelima, jangan keluar rumah kalau ada petir. Nah teman-teman, sampai di sini cerita dari Tanah Semuluh. Semoga cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah tutup dengan pantun ya. Ular meliuk, naga berenang. Langit biru, gunung yang tinggi. Sampai jumpa teman-temanku sayang. Nah tunggu kedatangan kalian di pulau yang kami cintai ini. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.